Yang salah itu yang membid'ahkan itu, Bang. Masalah ibadahnya itu bebas, Bang. Neraka atau tidak saya? Saya Kalau baca membid'ahkan Al-Quran itu untuk salah menenangkan tuh. hati orang. Saya di neraka kah? Saya masuk neraka saya? Izin host. Jawab dong. Izin host. Kalau Jawab. itunya enggak, Bang. Ini. Nah, oke, itu satu poin. Satu poin saya tidak di neraka, oke ya. Berarti bukan bid'ah saya, bukan. Bukan bid'ah saya berarti. Yang dikatakan bid'ah. Diam kan kalian kan? Bukan bid'ah berarti saya. Bukan itunya. Kawan-kawan kita Wahabi itu bagus, tapi yang jeleknya itu membid'ahkan itu. Ya itu yang saya pertanyakan. Wahabi Itu saya pertanyakan. Saya bid'ah kah? Saya sesat kah? Saya di neraka kah? Bang. Iya di neraka bukan saya. Tahlilannya. Iya, membid'ahkan tahlilannya itu. Yang jadi masalah membid'ahkan tahlilan juga nggak boleh. Terserah. Begini, Bang. Ritual NU silahkan. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat masing-masing itu, Bang. Ya pokoknya Wahabi itu nggak boleh membid'ahkan gitu. Tapi kalau dari NU boleh mengkafirkan orang itu boleh. Kalau dari NU tuh gitu aja, Bang. Dari NU juga nggak bisa mengkafirkan orang karena nanti kita di akhirat kan kita dipertanggungjawabkan masing-masing. Sebab Islam ini boleh ya, orang kafir boleh pecah menjadi 73 ya. Islam ini kan terpecah jadi 73. Dan yang benar itu cuma satu. Sebentar ya, kita bertanggung jawab siapa yang benar. Sebentar ya, saya mau melihat Salafi Wahabi terdiam mati kutu ya. Oke, itu tadi Al-Quran. Ya berarti saya bukan pelaku bid'ah neraka, bukan. Bukan saya ya. Nggak masuk neraka saya gara-gara baca Al-Quran untuk keluarga yang ditinggalkan. Oke, ya, itu jawaban pertama. Yang kedua, takziah. Saya takziah, ya. Saya takziah nih, rombongan lah, bukan saya sendiri, sama istri saya, sama anak saya, sama mertua saya, takziah saya. Artinya bersama-sama nih saya lakukan. Apakah saya bid'ah di neraka? Jawab Wahabi. Nggak usah banyak dalil, banyak anu. Lo pakai mantik aja kita. Iya, ibaratnya tuh kayak Apakah sedekah, saya di bro. neraka? Kalau sedekah Ya, itu apakah saya di neraka? harus diinformasikan gitu. Itu sama kayak tahlil harus diinformasikan. Nanti ujung-ujungnya ketemu bahwa mereka itu salah dalam membid'ahkan sesuatu, terkhusus tahlilan. Sekarang takziah saya tanya, Wahabi jawab ya, ini berapa orang Wahabi di sini? Jawab. Saya di neraka tidak kalau saya takziah bersama anak istri saya sekeluarga? Rombongan lah, bukan saya sendiri ya. Bid'ah tidak saya? Di neraka tidak saya itu? Sunnah tidak yang saya lakukan? Asia itu dicontohkan, Bang. Nah, itu sunnah artinya. Tapi begini, Sekarang Bang, baca Al-Quran saya tidak di neraka. Saya punya takziah saya tidak di guru neraka. ngaji. Kemudian Enggak paham. Kemudian apalagi baca doa untuk mayit. Kira-kira kalau saya berdoa untuk mayit satu keluarga pas saya takziah itu, saya kan tadi takziah sekeluarga rombongan. Terus saya duduk, saya membaca doa untuk mayit sekeluarga. Ya, karena saya imamnya, karena saya kepala rumah tangga, saya membacakan. Apakah saya bid'ah? Apakah saya di neraka? Siapa yang membid'ahkan takziah, Bang? Loh, justru itu yang ada di dalam tahlilan. Jawab saja, bid'ah atau tidak saya? Apakah gara-gara itu saya masuk neraka? Pakai otak dong. Yang poin sudah kalian tidak bisa menjawab. Sekarang apa lagi yang mau kalian permasalahkan? Realita yang bersama-sama tadi sudah kalian jawab juga bersama-sama. Ya, artinya saya bukan pelaku bid'ah, saya tidak di neraka. Sekarang apa lagi yang kalian permasalahkan? Kita pakai mantik aja. Gak usah lama-lama, gak usah pakai dalil. Apalagi yang kalian permasalahkan? Ayo, Salafi Wahabi. Bid'ah yang dimaksud itu. Bro, santai bro, jangan ngegas. Iya, apalagi yang kalian permasalahkan? Kalau Ini nggak ada lagi saya santai, turunkan. jangan Iya, tetapi dia kayaknya agak emosi. Iya, enggak. Kalau sudah tidak ada lagi yang kalian permasalahkan, saya turunkan Anda. Apalagi kira-kira? Ya, seperti ini. Ini saran saya ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya tidak mau menyalahkan semua ya. Gini. Bentar, dengerin dulu saya sebentar. Tidak terus-terusan menuduh orang bid'ah. Tolong dengerin saya dulu sebentar saja. Sebentar saja. Pertanyaan saya, apalagi? Pertanyaannya apa? Apalagi yang kalian menurut kalian itu sesat di neraka? Apalagi? Di dalam tahlilan itu apalagi? Kita nggak salah. Tahlilan itu ibaratnya rapat, bro. Ya. Proses rapatnya itu yang dipermasalahkan. Ketika rapatnya itu berada di hotel gitu. Kemudian menghasilkan berkat-berkat buat orang lain begitu. Ketika Anda menjabarkan isi rapatnya itu membicarakan tentang keuangan, itu nggak ada yang gini salah gitu. Ketika ada orang yang meninggal,
Harusnya kan Tanya kita Haji. itu Jawab saja, contoh Haji. aja langsung Nabi kita Ya, dari jawab hadis-hadis aja. yang beredar itu. Kan Haji, Nabi itu Haji. ketika ada yang meninggal, iya ini saya Ya. jawab. Nabi ketika ada yang meninggal, beliau datang mendoakan, setelah Tadi itu saya- memberi makan. ya. Sudah cukup di situ. Ya, Kenapa tadi harus saya baca mencontohkan. Yasin, Tadi baca saya mencontohkan ini dari mana itu yang tahlilan kita. versi saya, apakah itu sesat? Kalau versi Anda itu mendoakan dan memberi makan Ya, itu sesuai sesat sunnah. tidak itu? Tapi Sesat praktek yang kita bahas ini tahlilan Anda atau yang umum? Yang biasa itu dilakukan di masyarakat. dalam tahlilan. Gini. Sekarang kalau umum yang Anda ketahui apalagi yang Yang kita dilakukan? bahas di umum ini Apalagi yang baca kalian- Yasin, baca apalagi ini Apalagi yang kamu ketahui tentang tahlilan yang menurutmu masuk neraka pelakunya? Ayo, apalagi? praktek di lapangan itu kita harus Apa? butuh dalil ketika membaca Yasin, membaca Ini kan ngaco nih. Enggak, apalagi yang dilakukan di dalam tahlilan. yang bukan yang Yasin membuat yang orang dilarang masuk bro. neraka. Tapi penetapan Apalagi Yasin ketika orang meninggal ini harus ada dalil, bukan larangannya. Cari Ayo, larangannya, udah jelas. nggak bakalan nemu larangannya memang mah. tahlil, bro, kalau Nah, memang ini kan balik tahlilan lagi. itu Enggak. Aji ini kan balik lagi ke poin yang tadi. Sekarang saya perjelas lagi. Sama, Anda juga balik lagi dari tadi. Loh, bukan takziah tadi katanya bukan Boleh saya bid'ah, tambahin nggak? itu sunnah. Kemudian baca Al-Quran itu sunnah, anjuran. Ya, sekarang mendoakan orang meninggal itu anjuran. Terus mananya lagi yang kau tuduh bid'ah? Apanya lagi? To the point aja. Hal yang dilakukan di dalam tahlilan Kan yang sudah menurutmu saya tentang- sampaikan tadi, Ya, baca-baca apa? Yasin itu kan tidak ada contohnya bro. Nah kan, coba bilang. Sekarang Contoh gini, ketika orang meninggal dibacain, Haji. nah ini nih kita Haji ini ngaco nih Haji ini. Host. Sekarang saya datang takziah Haji, ya, Coba saya bacakan saya Yasin untuk Boleh. orang yang ditinggalkan agar hatinya itu tentram mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari saya. Apakah saya bid'ah Haji? Host minta tolong host untuk yang Haji, lalu apakah saya dibesarkan, bid'ah? Jawab Haji. host, Gak usah lari kemana-mana. Nabi baca Yasin nggak ketika mengunjungi orang meninggal itu kita Saya harusnya tidak. seperti itu bro. Loh, saya tidak tanya Nabi, saya tidak tanya Nabi. Yang saya lakukan Itu kan kita pakai logika suri aja. kita bro. Ya, kita Nyontoh pakai siapa logika kalau bukan saja. ikut Nabi? Ya, kita boleh pakai Tujuan logika saya saja. mas seperti itu. Kita harus ikut Nabi semaksimal mungkin gitu. Nambahin nggak? host coba gini Kira-kira host, kalau host ada coba gini Nabi, host. kira-kira Host, kalau biar ada tertib Nabi di diskusinya. situ, ya, Biar kira-kira tertib kalau ada diskusinya. Nabi, kemudian Host saya gini host. membaca Al-Quran, Usul dulu kira-kira host. beliau melarang atau tidak itu? Host usul dulu ya. Baca Al-Quran tuh dimanapun tidak apa-apa bro, kecuali di tempat-tempat Ya yang itu dilarang. kan pertanyaan Contohnya yang di gimana toilet. yang kira-kira kalau ada Nabi. Kecuali di toilet. Sekarang kan Anda merujuk kepada nabi-nabi. Sedangkan saya tanya, saya sesat tidak membaca Al-Quran untuk menenteramkan hati saudara saya. Kalian jawab tidak sesat. Kalau mau jawab sesat, silakan dijawab gitu loh. Gak usah mencela-mencele. Boleh Bilang nambahin aja nggak saya bang? sesat karena membaca Yasinan. Boleh nambahin nggak? Anda itu mencari pembenaran, bukan cari kebenaran. Kalau model Anda seperti Anda itu, ini bro. yang justru mencari Host gini pembenaran. host, biar nyambung, biar nggak monoton, ya. Yang salah satu dibesarkan dulu, yang mau ngomong dibesarkan dulu. Jadi Saya untuk nggak Salafi paham tuh dibesarkan masalah dulu, itu, karena kasih saya ruang, baru. biar Nambahin enak, nggak, Pak? biar enak gitu. Jadi fokus Nah, kita. karena saya baru, jadi saya nggak paham masalah. Kayaknya Oh, juga caranya sudah gini host, malam gambar juga orangnya akan ditekan, nanti muter-muter ada gambar terus. Saya perbesar. izin keluar aja lah ya. Atau Oke, gambar sudah kamu cukup. dibesarkan nanti nggak Assalamualaikum apa-apa. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kabur makan Haji. Waalaikumsalam Kabur. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Nah, Boleh kabur si nambahin Haji. nggak, Bang? Habis bilang orang Yasinan sesat bid'ah. Nah, masa baca Yasin di neraka? Boleh nambahin Gila. nggak bang? Gilanya tuh. Ya, silakan plus minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau saya simak dari tadi sih ya sepertinya ya memang punya pemahaman masing-masing mengenai perkara tahlil ini, tahlilan lah khususnya. Memang dicari di hadis manapun, di ayat manapun nggak ada Nabi menganjurkan tahlilan, itu memang nggak ada. Cuman bukan berarti sesuatu yang nggak ada itu bid'ah atau sesat. Itu poin yang Itu pertama. poinnya. Kedua, yang perlu kita pahami adalah bahwa yang dimaksud perkara bid'ah itu adalah perkara syariat. Contoh, misalnya kita menambah jumlah sholat. Kita menambah kata selain la ilaha illallah. Nah, itu baru perkara bid'ah. Kalau kita semua ikut perkara yang Nabi anjurkan ya, banyak hal yang bisa bid'ah.
Contoh, kunut bid'ah nggak bisa diikuti. Contoh, imsak bid'ah nggak dilakukan di zaman Nabi. Betul nggak? Jadi ada yang namanya masalah khilafiyah yang bukan pada dasar akidah, yang bisa merubah akidah itu jatuhnya sesat. Nggak begitu menghukumi satu perkara. Kalau menghukumi satu perkara dengan perkara yang nggak dilakukan Nabi itu sesat atau bid'ah, ya semua nggak bisa. Saya juga pernah sering saya juga sebenarnya nggak gimana ya, nggak terlalu nggak terlalu ikut juga masalah tahlilan atau pengajian. Cuman bagi saya ya nggak masalah orang yang mau pengajian tahlilan, yang nggak pengajiannya nggak masalah, nggak ada salah kan, nggak salah gitu. Jadi hal-hal kayak gini ini memang di tengah-tengah masyarakat sekarang kan memang heboh, apalagi kemunculan teman-teman kita dari kalangan salafi ini kan, yang mempunyai pandangan yang berbeda lah menurut saya. Cuman hal ini yang nggak perlu kita terlalu runcingkan, karena banyak juga hal-hal yang pada dasarnya itu bertolak belakang, tapi di dalam hadis juga berseberangan. Antara hadis satu dan lain satunya juga berseberangan. Maka daripada ini ya kita sebut namanya itu perbedaan yang bukan pada prinsip akidah. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan yang lain lagi. Begini bro, kalau kata saya kan kalau sering dengar ceramah itu dari Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq Riza juga, biasa saya mendengar ceramah. Tapi di kampung ini kan kami mengadakan tahlilan terus. Sebagai role model kami di kampung ini kan Ustadz kami ini udah meninggal dunia, alhamdulillah. Walaupun kami ini mengadakan tahlilan setiap yang meninggal, alhamdulillah guru ngaji saya ini meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah, dikarenakan mengucapkan takbir dulu sambil meninggal. Jadi maksud saya itu kalau memang tahlil itu sesat, kenapa guru ngaji saya itu husnul khotimah? Ini agak gimana saya mengertikannya ini? Oke, kita sambut dulu yang baru datang ya. Mungkin Kang Haidar dari mana ini, Salafi atau Aswaja? Ya. Coba tanya. Bro, saya izin turun ya bro ya. Siap, Bro, siap. turun siap. bro. Oke, Mas Assalamualaikum Tonat, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Host, kalau kamu bisa jadikan saya moderator, host. Biar saya tolong aturkan, host. Boleh. Mending mohon maaf mungkin moderatornya diganti karena Abang pria bersorban terlalu berapi-api. Minta maaf. Iya. Kalau bisa jadikan saya moderator, host. Biar saya aturkan, host. Jadi Kang Haidar dari mana, Aswaja atau Salafi ya? Saya dari Salafi, Pak. Iya. Masya Allah. Iya. Ya. Salam, Terus apa saudara pendapatnya Pak. tentang tahlilan? Kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini, Pak. Tentang sebenarnya kita semua nggak ngebahas tentang apa itu bid'ah dari tadi. Kita terlalu cepat membahas tentang hukum tahlilan. Kalau memang mau membahas tentang tahlilan dulu, saya selesaikan dulu tentang hukum tahlilan. Bahwasanya di dalam i'anatut talibin. Pak, sampean jangan ke Google, Pak. Mati, Pak. Hilang suara sampean, Pak. Saya ambilkan bukunya dulu ya. Allah, ini dia bukunya. Bismillah. Ini bukunya ya. Terjemah bagaimana? Assalamualaikum. Enggak apa-apa, biarkan. لا والله نحن نتكلم بالعربية يا شيخ. Iya, siap. Lanjut enggak apa-apa. Nah, Lanjut, santai, Pak. Kalau Santai, Pak. saya to Lanjut. the point aja, Mas Haidar. Tolong dong Bang Moderator, nggak bisa kayak gitu kita. Enggak, maksudnya to the point aja karena ini kan waktu sudah malam. Ya, To the point aja apa yang ingin disampaikan. Oke, siap. Masalahnya begini loh, kalau kita sesama Salafi Wahabi ini Al-Qur'an kita sama, kitab-kitab sama. Iya benar. Hadis juga sama, hanya saja salah pemaknaan, berbeda pandangan, itu loh. Bukan masalah dalil yang jadi masalah. Iya betul. Jadi to the point aja apa yang ingin disampaikan. Al-Allamah Abu Bakar, Ya. beliau menjelaskan bahwasanya hukum berkumpul-kumpul pada keluarga si mayit, yang jadi persoalan tuh menurut beliau adalah untuk menghadirkan ta'amnya, menghadirkan makanannya untuk
orang yang bertamu itu yang menjadi masalah sehingga beliau masukkan yang namanya tahlilan itu ini sebagai bid'ah mungkaroh seperti Ya, itu. coba dibaca di i-anahnya, Pak. Berarti Enggak gini, berarti di bukan i-ana amalannya ya. Berarti bukan ya di amalannya. i-anahnya itu Bang, dibaca itu. Di i-anahnya Bang, itu dibaca Berarti itu. bukan Bang amalannya ya. Bang Sang Surya, mohon maaf, mungkin Hmm. moderator bisa mohon dibantu Bang Surya supaya Ya, beliau oke. nyuruh kita supaya cepat-cepat selesai, Iya, tapi iya. beliau nggak boleh Enggak, ngebawakan maksudnya kita to the untuk point aja, berarti bukan ibaratnya. amalannya. Nah itu kan, Gini mohon gini maaf, gini. Oke, mohon oke. maaf. Monggo dibaca di Siap, i-anahnya ini. siap. Iya, iya, siap, siap. Siap, siap. Halaman 165 ya. Hmm. Sabar Pak Hos. Ya, karena waktu sudah malam kan, jadi kita harus to Siap, the point siap. aja. Host, kalau bisa Bukan jadikan Iya, saya saya- moderator, host, biar saya Karena bantu mengaturkan diskusi, host. Bentar. Salah jilid ternyata. Mohon maaf. Nah kan itu disalah jilid nanti nggak ngaji sorof, nggak ngaji alfiyah dia. Salah Nggak apa-apa, makna nggak pula. apa-apa. Santai. Guys, Anda, saya gini, mau tanya intinya aja. Dia memandang Skip. dia sama nggak doktrinnya dengan Wahabi gitu. Artinya mudah sekali menyesatkan. Ya, pasti sama lah, Pak. Beliau sudah mengaku dari Salafi, Pak. Maka kita beri ruang Iya, beliau tapi untuk bernarasi. apa yang dia permasalahkan? Poinnya Enggak, apa? sekarang ini kan beliau Misalnya membawa di dalam kitab tahlilan i-ana. itu apanya yang dia Iya, tuduh gini Pak, sesat, gini Pak. menyerahkan. Kita biar adil ya. Kita biar adil beri ruang untuk beliau Kalau saya berbicara. tuh Karena pengennya debat head to head gitu. Jadi iya, biar kalau mau head to head terfokus. pun gini Pak, dibesarkan salah Ini satu Bang Pak. Surya, mohon Iya, maaf, iya. mohon maaf. Monggo. Coba kita kasih kesempatan sebentar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita Sabar. semua. Jadi biar adil. Ini tujuannya adalah untuk berdiskusi ya, mencari kebenaran. Kebenaran Seperti itu. ya. Lanjut. قال رحمه الله نعم ما يفعله الناس من الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من البدع المنكرة التي يثاب على منعها. Sudah. Begitu. Sudah situ saya. Lanjut. Ya. Jadi begini Pak, di situ tidak Iya, pernah membahas tentang Artinya. tahlilan. Di situ tidak membahas dengan tahlilan itu Pak. Nah, jadi tahlilan tidak bid'ah munkaroh. Yang bid'ah munkaroh adalah apa itu tadi? Menyediakan makanannya. Ta'am dan berkumpul-kumpulnya, Pak. Iya. Nah, berarti bukan amalannya ya. Bukan amalannya, bukan tahlilannya. Bentar. Kan gitu ya. Berarti Salafi Ya. Wahabi dengar nih baik-baik. Ya, jadi argumen Bapak tadi mengatakan bahwa di I'anatul Talibin itu tahlilan bid'ah munkaroh. Ini sudah salah dengan narasi kitab yang dibawakan. Kan gitu ya. Jadi taslim ya, tahlilan bukan bid'ah munkaroh ya. Agak sulit sih Pak itu ya, apalagi Enggak. di kalangan Salafi Bapak sendiri membawa ya. I'anatul Talibin. Bapak Iya, membawa iya. I'anatul Talibin. Di lafadz I'anatul Talibin pada ibarah itu tidak membahas tentang tahlilan, Pak. Sepakat ya? Betul. Ya. Betul. Jadi Setuju, kesimpulannya tahlilan bukan bid'ah munkaroh, Pak. Sepakat ya? betul. Ya, terus. Sekarang yang Tahlilan dibahas apa, kalau Pak? yang dimaksud adalah mengirim doanya kan Pak. Iya. Jadi tentang masalah mengirim doa itu Tambahin, Mas Haidar. masalah lain. Masalah Iya. mengirim doa. Kita giring dulu. Monggo terus. Teruskan Masalah penjelasan. mengirim doa untuk Mas Host nih, jangan terlalu cepat menghukumi orang-orang lain seperti itu. Kita tidak menganggap semuanya itu adalah bid'ah. Gitu. Oke. Nah, apalagi masalah mengirim doa yaitu masalah tahlilan gitu ya, masalah kita Yang bid'ah apa namanya? Kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah kemudian membaca surat Yasin. Apakah itu bid'ah sampai apanya? kepada mayit? Nah, itu adalah khilaf di antara para ulama 4 madhab seperti itu. Dan Ya, yang jadi bid'ah, yang jadi sesat tuh apanya di dalam tahlilan itu? Gak usah kemana-mana, kita to the point aja. Ini malah rumit Apanya ini ya. kira-kira yang menjadikan Gimana, Bang Surya? pelakunya itu di neraka? Gini. hostnya boleh Sampean diganti mengatakan yang menjadi khilaf 4 madhab itu yang mana ya? Karena ini kita ada Ustadz Julio, beliau juga arif dalam 4 madhab. Yang menjadi khilaf 4 madhab itu yang mana, Pak? Mengirim pahala itu ya? sampainya bacaan Al-Quran kita kepada si Oke, mayit. jadi boleh dibawakan Nah, jadi di mana poinnya narasi itu itu, ya. Pak? Poinnya itu.
Enggak. 4 madhab yang mengatakan bahwa khilaf sampainya doa kepada si mayit itu di kitab apa ditulis, Pak? Ya Allah, saya nggak bawakan kitab-kitabnya Nah, lengkap, Pak. justru Bismillah. Pak, justru 4 madhab itu sepakat bahwa sampainya doa kepada si mayit, Pak. Sampai Coba, sampai bukan perkara doa tapi perkara amalan soleh, Pak. Misal tidak, Pak. Apanya itu? Tambah ruwet sampean ngomong kayak gitu, tambah ruwet. Sampean nggak Makanya ngaji paling. gini loh. Nah, Diam ya, wallah. nih saya makanya dari awal saya tegaskan to the point aja, nggak usah bertele-tele karena waktu ini, kecuali kita di sore hari atau ya ini kan masalah waktu ini. Jadi to the point aja, apanya yang kira-kira yang membuat pelaku tahlilan itu bid'ah, sesat di neraka, apanya kira-kira? To the point saja. Jadi ketika kita kita membuat keluarga si mayit ini sibuk untuk kita memberikan makan kepada sang hadirin yang hadir ke takziah itu, apalagi makanannya itu berasal dari uang yang didapatkan oleh keluarga mayit itu sendiri. Oke, terima kasih keterangannya, Pak. Gini. Seandainya itu dilarang apa dianjurkan? Coba gini. Itu yang Anda anggap, perbuatan itu yang Anda anggap di neraka gitu ya ketika Iya, dilakukan. seandainya gini, coba gini dibalikan loh. Gini, seandainya tuan rumah tidak Kan keberatan, kalian makanya selalu membenturkan bid'ah itu dengan kullu bid'atin dolalah. Ya, pelaku bid'ah artinya sesat dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Saya mau bertanya, apakah yang dilakukan tadi itu mengantarkan pelakunya kepada neraka? Dijawab saja, to the point. Iya atau tidak? Kalau itu kita nggak tahu, Bang. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah lah Salafi Wahabi ini agak lembut nih yang kali ini nih, ya. Makasih. Kayak yang ono-ono dikit-dikit di neraka. Ketika ditanya apanya yang di neraka, diam semua tadi tuh, yang kabur-kabur tuh. Ini, Bang. Jujur saya sendiri punya beberapa kritik tentang kelompok saya ya. Jujur, Bang Ibnu, sehat Bang Ibnu. Iya, sehat. Karena ya itu memang terlalu cepat ya mereka menghukuminya. Tapi ternyata beberapa pandangan saya, jujur, beberapa pandangan saya ternyata salah. Bahwa saya itu memandang orang awamnya ternyata. Orang awam memang terlalu cepat menghukumi gitu. Nah, coba saya yang cerita dulu sebentar. Siap, Bang Ibnu, siap. Yusuf Al-Fauzi Bang ini dalam mengaji kitab itu sangatlah ada tahapan-tahapannya Pak Ustadz ya, Pak Surya, Pak Julio itu. Jadi ketika kita membaca tanpa guru apalagi terjemah itu nihil satu. Yang kedua, apabila saudara yang terduga meninggal dunia dia beritikad baik, sedekah, berterima kasih, apakah itu amalan yang jelek? Tidak. Saya tuh mondok 25 tahun loh. Barakallahu fiik. Baru kali ini buka perdebatan tuh baru kali ini. Bahasa masalah sampai capek saya. Penting kadang. Masya Allah. Tapi masih intinya kalau orangnya ikhlas dan lain-lain bagi saya itu nggak masalah gitu aja. Kita harus bahasa nasional. Mohon maaf, saya ingin membahas tentang sampainya amalan soleh itu. Kalau tentang amalan soleh seperti zikir, sedekah, itu 4 madhab sepakat ya, Pak? Tentang sampainya. Betul, Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu, kalau ada salah, tolong langsung ditegur, Ustadz Ibnu. Nggak masalah. Itu yang senior banyak tuh, Pak Ustadz Surya, Pak Ustadz Julio. Iya, Ustadz Julio. Yang lebih bijaksana bahasanya. Saya masih muda. Nggak masalah. Kita di sini diskusi enak gitu kan, kalau kayak gini. Nggak tiba-tiba kabur dimarahin. Ya, gini saya clearkan dulu ya Pak ya. Coba saya clearkan dulu ya. Host, saya izin clearkan dulu ya. Jadi begini ya, kesimpulan bahwa perbahasan yang tadi bahwa tahlilan bid'ah munkaroh itu adalah satu fitnah belaka yang ternyata ibarah dari kitab di I'anatul Thalibin itu tidak seperti itu ya. Itu satu yang pertama. Dan kedua, bahwasanya menurut pernyataan dari Ustadz Haidar, ketika sohibul bait tidak keberatan, maka di situ tidak ada ilat haram, kan gitu ya, clear ya? Oh, wallahu alam kalau itu Bang Surya, saya belum mendapati. Terus itu kan tadi kan pernyataan sampean seperti itu. Kalau kita saya nggak mengucapkan itu Bang Surya, minta maaf. Oke, terus apa yang menjadi masalah kepada majelis-majelis 1 hari, 2 hari, 3 hari coba?
Yaitu ketika kita berkumpul-kumpul dan juga memberatkan keluarga si Nah, sahibul mayit. ketika tidak memberatkan berarti clear ya, tidak ada masalah ya. Allahu a'lam, saya tidak berani Lah, menghukumi kan sesuatu sampean yang nggak memberi bisa. alasan seperti itu To the karena point begini aja, ya. to the point. Karena begini ya, sesuatu hukum itu kan Mm-mm. timbulnya Yaduru dari ma'illatihi. Aywa. kalau ilatnya sudah hilang, kan sudah clear tidak ada lagi. Mm-mm. Ya, berarti Tadi clear ya, yang tidak ada masalah ya. dipermasalahkan menyusahkan Alim nih. keluarga si Alim nih. mayit ya. Ajari Yang saya. dipermasalahkan menyusahkan keluarga si mayit. Berarti ketika Ketika tidak pengunjungnya malah menyumbang, membawa beras, membawa uang, tidak menyusahkan sama sekali. Apakah itu termasuk kesalahan juga? Bid'ah, sesat? Enggak kalau seperti itu. Enggak, sudah hilang ilatnya ya. Begitu loh, lebih enak iya. seperti ini kan, lebih apa ya? Enggak Ini seperti yang tadi lah pembahasannya intinya, ya di kabur-kabur. tahlilan ya. Dan tentang perkara sampai enggaknya itu yang menjadi khilaf tuh kan memang misalnya kalau sholat untuk si mayit gitu, kita meniatkan sholatnya untuk si mayit itu khilaf. Dan kalau tentang amalan-amalan seperti sedekah dan juga berdoa seperti itu 4 mazhab ngomong sampai. Ibnu Taimiyah pun juga ngomong sampai. Nah, dengar tuh Wahabi, dengarlah kalian tuh. Coba Terus. perlu Bang Pria bersorban mungkin nasihat untuk kita semua. Kalau misalnya kita memandang sesuatu, jangan pandang orang-orang awamnya, langsung lihat kepada kitab-kitabnya mereka. Begitu. Baru kali ini saya lihat orang Salafi. Yang jadi masalah itu ulama-ulama Wahabi yang selalu membid'ahkan, menyesatkan itu. Tapi begini ya. Tarapnya tuh tarap ulama loh. Gini, Tarap orang awam itu. Bang Pria bersorban. Seperti Yazid Jawas. Ya itu tarapnya kan udah ala ulama bagi kalian. Jadi orang awam itu yang berbicara. Jujur bagi saya sendiri, saya tidak mensucikan siapa ya, termasuk yang kata Bang Surya itu adalah ulama-ulama saya. Bahkan saya kepada Ustaz Yazid pun saya memiliki kritik, kepada Badrus Salam, Ustaz Badrus Salam saya juga memiliki kritik gitu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada saya, mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik kepada kita semua. Saya juga belajar kepada kiai-kiai NU, contohnya Gus Ebit, mungkin Bang Ibnu tahu Gus Ebit. Jadi saya selesai ya Anatul Talibin ini bersama beliau. Maaf, bukan Anatul Talibin, beliau pakai Anatul Talibin untuk menjelaskan kepada kita, tapi Fathul Mu'innya yang kita pakai. Jadi begini Pak ya, kalau di Fathul Mu'in itu malah jelas. Yang jelas ngopine orang kata. Gini Pak Ibnu. Kalau di Fathul Mu'in itu sudah jelas ya tentang ibda'us shawab ataupun menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Itu di situ jelas dikutip dari Imam Nawawi, dari Imam Syafi'i, semua sampai. Malah jelas. Ya. Jadi malah kalau sampean sudah ke Fathul Mu'in terus ke penjelasan I'anatul Talibin, ini sebenarnya tidak ada masalah tentang ini semua. Bahkan ya, tentang 1 hari 2 hari semua di situ terangkum rapi. Nah, kan gitu ya. Dengar kau tuh Wahabi dengar yang di kolom komentar. Santai. Kita diskusi. Jangan mengotori Bang Pria bersorban. Bang Pria bersorban nggak boleh mengotori diskusi ini dengan kata-kata pancingan seperti itu. Betul nggak Ustadz Ibnu, Ustadz Julio, Ustadz Surya? Siap. Ini sehat ini. Alhamdulillah. Kan cuma mengatakan dengar tuh kalian. Iya, santai. Udah dengan bertaubat yang sadar. Percuma perdebatan panjang kali lebar tapi tidak merubah karakter kalian. Tapi begini ya, rasanya ini sudah clear ya. Tapi begini ya, sebenarnya soal fikih, soal furu ini kan ada beberapa macam ilmu cabangnya ya. Kalau dibahas memang sebenarnya tidak habis. Tapi yang paling mustaha atau yang paling penting itu sebenarnya akidah. Jadi kalau saya boleh tahu Kang Haidar nih akidahnya pakai akidah apa ya? Ibnu Taimiyah Pak Surya. Masya Allah. Iya, tapi bisa dinisbatkan dengan salaf tidak akidah Ibnu Taimiyah ini? Wallahu a'lam. Saya sampai sekarang masih mendalami tentang akidah itu. Nah, coba karena gini ya, karena di sini ada mantan Wahabi, ada mantan Salafi, ya ini Ustadz Julio ini, Masya Allah beliau Salafi pure ini dulu. Beliau tobat dari Salafi karena
Iya, karena beliau mendapati bahwa akidah Ibnu Taimiyah ini ternyata bukan dari ulama salaf. Ya, sekarang coba saya minta dengan Ustadz Haidar, bisakah tunjukkan Bang Surya, ah? Bang Surya, minta maaf, itu bukan bidang saya dan saya masih pemula banget dalam masalah itu. Waduh, gini Pak, karena akidah ini kan hal yang krusial sekali Pak ya. Apapun itu nanti di akhirat, itu yang pertama dihisab itu akidahnya Pak. Jadi bagaimana Anda tidak mendalami dulu tentang akidah, terus Anda hantam saja pakai meyakini secara sembrono kan. Jadi coba kita cerita tentang akidah dulu. Sejauh manakah salafnya Ibnu Taimiyah tentang akidah Pak? Kalau boleh diceritakan Pak. Siapa? Saya menceritakan. Monggo sampean. Coba jelaskan Pak. Siapa? Bang Haidar. Atau begini Pak ya. Kalau kita berakidah itu, sampean gini Pak. Kalau kita berakidah itu kan pakai tartib. Semua ilmu kan pakai tartib. Misalkan kita masuk Islam, hari ini kita belajar wudhu, besok kita belajar sholat, kan gitu ya. Lah terus kalau akidah itu kan, kalau aswaja itu kan kita pertama kali belajar untuk mensucikan Allah, yaitu kita harus mengenal sifat 20. Lah kalau untuk Ibnu Taimiyah, tartib yang pertama itu apa yang harus dikenali melalui akidah yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah, Pak? Coba, Pak. Allah a'lam Bang Surya. Saya jujur demi Allah saya tidak berani menjawab hal itu karena wallah perkara akidah ini perkara yang bakal cekcok panjang dan saya enggak ada cekcok karena ini masalah wajib 20 tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz Julio. Waalaikumsalam. Ya, nyampaikan dikit. Jadi ya ini saya ngikuti ya tadi ya, mungkin sekitar setengah jaman kurang lebih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa justru masalah istilah bid'ah itu di zaman salaf dulu itu lebih berkaitan dengan masalah akidah daripada masalah syariat. Setuju. Sampai ada istilah Jahmiyah, Mu'tazilah segala macam itu perbedaannya adalah di masalah akidah bahkan bukan di masalah fikihnya begitu. Tetapi justru di hari ini masalah bid'ah itu ditembakkan tidak hanya di sebatas masalah akidah, tapi bahkan sampai di perbedaan-perbedaan furu masalah ikhtilaf ya Bang. Masalah ikhtilaf ya. Masalah kunut, masalah tahlilan, masalah sampai tidaknya amalan hadiah amalan kepada mayit itu yang menjadi problem hari ini begitu. Jadi istilahnya tasaddud fil bid'ah gitu loh. Jadi perkara yang tasaddud gitu loh, berlebih-lebihan dalam perkara mudah membid'ahkan gitu loh. Istilahnya tabdi' gitu. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga menimbulkan kegaduhan yang ya luar biasa begitu. Karena apa? Ya karena salah dalam membuat pengertian. Takrifnya bid'ah itu tadi, di mana takrif bid'ahnya itu segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kalau hari ini, kalau misalkan takrifnya segala sesuatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka semua hasil qiyas itu tidak ada contohnya dari Nabi. Hasil qiyas loh ya. Dan itu yang hari ini banyak dibid'ahkan itu sebenarnya perkara-perkara hasil qiyas. Misalkan membaca Al-Qur'an di samping kuburan. Itu hasil qiyasnya Imam Nawawi terkait hadis tentang menancapkan pelepah kurma di kuburan. Beliau mengatakan sekiranya menancapkan pelepah kurma saja diharapkan bisa meringankan siksa ahlul kubur, penghuni kubur, apalagi dengan bacaan Al-Qur'an. Itu pernyataan Imam Nawawi. Ini loh dikatakan sebagai bid'ah sesat. Itu loh. Padahal di zaman dulu itu
lebih dominan di masalah akidah gitu. Jadi sekarang ini menjadi diperlebar, diperluas. Kenapa? Ya karena kehadiran kemunculannya sebuah gerakan yang menyebabkan diri sebagai gerakan pemurnian Afwan tasfiyah Ustadz dan Julio, tarbiyah. Ustadz Julio, Tapi, gini ya, maaf bentar Ustadz dulu. Julio, Ustadz Saya, gini, saya kan, sebentar, sedikit ada aja. permintaan Tapi dari bawah faktanya ini, Ustadz adalah itu Julio, gerakan tekstualisasi gitu. Ustadz Julio, Bukan gini, gerakan pemurnian ibadah, tapi gerakan tekstualisasi dalam memahami dalil. Ustadz Julio, Afwan ya, gini, di bawah itu ada permintaan bahwa kata-kata sampean pernah apa di Salafi Wahabi itu dusta. Coba ceritakan sedikit pengalaman yang dulu, biar ini tidak menjadi momok ya, karena tadi saya menyebut bahwa jenengan kan dulu mantan Salafi gitu, biar jelas gitu. Monggo dijelaskan sebentar. Iya, dijelaskan sebentar. Yang harus saya sampaikan apa pengalaman saya atau di pengalaman sampean sampai tobatnya sampean. Ya. Oke, iya. Jadi lumayan panjang ya. Pertama ya waktu itu saya ikut UMPTN di Jogja. Setelah itu ya saya singkat aja tapi kemudian waktu itu saya UMPTN di Jogja 93 itu akhirnya saya dijak ngaji di Ustadz Ja'far Umar Tholib gitu kan. Setelah itu saya pindah di Jember, saya tinggal ngumpul bareng dengan teman-teman yang menisbat salafi di yayasannya teman-teman yang menisbat salafi lah. Afwan, Bang Julio, di yayasannya Ustadz Lukman antum berarti? Bukan, di Jember itu dua yayasan itu belum muncul. Mau STDI maupun Ustadz Lukman Baptuh belum muncul. Berarti di Ustadz Lukmannya antum? Bukan. Di STDI-nya kan? Itu semuanya. Di STDI-nya dan waktu itu yang megang Ustadz Umar, betul? Bukan, Ustadz Umar Jawas, iya saya kenal baik, alhamdulillah. Itu kakek ya, saya. Sebelum, gitu ya, barakallahu fiik. Belum muncul baik itu STDI maupun Ustadz Lukman Baptuh belum muncul. Baru muncul awal itu Sabilul Mukminin. Saya tinggal di Sabilul Mukminin. Ya salam aja ke Ustadz Umar Jawas, masih hidup beliau. Masih, alhamdulillah. Salam aja ke beliau kalau beliau masih ingat ya. Siap. Saya sempat masih tinggal di Ustadz di Yayasan Sabilul Mukminin ya. Itu masih awal perpecahannya Ustadz Umar Jawas dengan Ustadz Ali Audah. Ya, Ustadz Ali. Tapi katanya sekarang udah ini lagi ya. Kemudian saya melanjutkan tinggal di Yayasan Sabilul Mukminin, tapi saya ikut ngaji di Salafi pecahannya itu Yayasan Difaunani Sunnah di Jalan Mangga. Ya. Nggak tahu antum udah lahir apa belum itu? Iya, tahu. Nah, dari sini saya banyak Gimana? Saya orang Jember. Oke, alhamdulillah masa orang Banyuwangi. Ngapunten dari sini mawon biografi sampean titik baliknya hijrah itu aja biar singkat padat. Titik balik saya hijrah itu di Yayasan Sabilul Mukminin itu saya. Pertama ini, setiap kalau saya mengamalkan ya, diantaranya ketika saya mengamalkan wirid itu doa pagi hari, sore hari yang bacaannya bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya itu ya, salah satunya itu. Terus doanya Syahatan Albana ya, Watifah Kubro itu saya ditegur itu hadisnya doif, tidak bisa diamalkan ya. Itu saya merenung dari situ itu. Loh, hadis doif itu kan tidak selalu maudhu gitu. Tidak sama dengan hadis palsu, tapi kok disikapinya sama dengan hadis palsu gitu. Saya merenung begitu. Kan hadis doif itu hanya diduga tidak berasal dari Nabi, dan itu pun juga produk ijtihad antar ulama ahlul hadis. Sekarang kalau kita mengikuti Syekh Albani saja, doifnya versi Albani, maka itu sahih sebagiannya menurut Imam Bukhari. Itu sudah pasti itu akan membuat kita bingung kalau tidak bisa diamalkan. Barang siapa ini
lebih baik sama dengan hari kemarin maka dia rugi. Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka dia rusak atau binasa. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin maka dia itu orang yang beruntung gitu kan. Syekh Utsaimin memberikan jawaban, hadis itu dhaif secara isnad sanad, tetapi sesuai dengan pesan Al-Qur'an secara matan. Dari situ saya mulai merenung bahwa dhaif dan sahih itu ya banyak perkara kan banyak masalah dhaif sahih itu ternyata di perkara isnadnya, tapi di matanya belum tentu dhaif gitu. Begitu. Nah, itu saya merenung sampai akhirnya saya buka kitab Al-Azkar, bagaimana beramal terhadap hadis dhaif. Nah, dari situlah kok bisa seperti ini disalah bisa bingung. Diri Bang, sudah malam Bang ya. Terakhir titik balik saya itu ketika saya ngaji di Riyadh. Ya, saya sempat sampai ke Saudi ya. Oke, silakan Mas Munalim. Nah, ini kan saya dimintai tanya untuk titik baliknya kan. Nah, ini saya ceritakan ini yang terakhir di Riyadh. Itu saya sempat ngaji usul salasah di Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Munes. Beliau itu tetapnya Darul Ifta Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Itu saya mengikuti kajiannya itu antara adzan dan iqamat sholat asar. Kemudian pakai speaker di luar, suara luar. Itu saya akhirnya merenung ya, tidak lagi mudah membid'ahkan amalannya orang NU ya, pujian antara azan dan iqamat. Itu saya tidak lagi mudah membid'ahkan itu. Kenapa? Karena mengajarkan usul salah kitab lah yang mengajarkan ilmu antara azan dan iqamah itu sama sekali ya kita tidak bisa menemukan contohnya. Tidak bisa menemukan contohnya, dalilnya dari Nabi. Kenapa? Antara azan dan iqamah itu dalil yang kita temukan adalah dalil tentang doa mustajab. Saat mustajab adalah saat antara azan dan iqamah. Tapi dipakai oleh Ahmad Al-Munes ini untuk kajian usul salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu. Nah, apa bedanya dengan orang NU yang pujian tentang rukun iman, rukun Islam, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kenapa dalam hal rukun pujian, rukun iman, rukun Islam yang dibid'ahkan, sementara kajiannya Syekh Ahmad Al-Munes ini tidak menjadi bid'ah gitu. Toh, NU yang pujian itu tidak bermaksud menyatakan ada fadilah antara azan dan iqamah, menyampaikan pujian-pujian itu. Berikutnya lagi di dalam mobil ya saya kan sama beliau beliau bahkan menghafalkan natom-natom syair yang juga dilakukan. Mufik dari situlah akhirnya saya ada titik balik. Begitu semua akhirnya saya terus mengkaji tentang takrif bid'ah di bagaimana sih takrif bid'ah di ulama salaf. Ternyata disinilah saya menangkap banyak distorsi dan manipulasi terhadap pemahaman salaf yang selama ini saya tangkap. Distorsinya salah satunya adalah misalkan takrif bid'ah itu kata Ustadz Firanda itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah bid'ah yang dimaksud bid'ah ghairu madhmumah atau hasanah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah bid'ah dalam maslahatul mursalah saja. Yang dimaksud adalah bid'ah dalam adalah maslahatul mursalah. Nah, sekarang kalau yang dimaksud bid'ah oleh Imam Syafi'i adalah masalihul mursalah, kenapa Imam Syafi'i membuat amalan niat sholat ya itu bisa dibuka di ada anunya ya, ada nukilannya itu ya, ada nukilannya, cuman saya tidak menyiapkan nukilannya itu. Terus bahkan lebih jauh lagi
Ustadz Firanda menyatakan bahwa madhab yang dimaksud oleh madhab Syafi'i bid'ah hasanah itu adalah perkara masalahatul mursalah. Lagi diperluas lagi, tidak sebatas Imam Syafi'inya, tapi madhab Syafi'i. Padahal kalau beliau menyebut madhab Syafi'i berarti Imam Nawawi kan pengikut Imam Nawawi kan madhab Syafi'i. Imam Nawawi menyatakan bahwa membaca Al-Quran di samping kuburan itu perkara yang mustahab, ya, kias terhadap hadis tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, pertanyaan saya, apakah membaca di samping kuburan itu perkara maslahatul mursalah? Tentu saja bukan. Kenapa? Perkara maslahatul mursalah yang dimaksud oleh teman-teman Wahabi yang menisbat Salafi itu adalah misalkan membangun lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan agama, misalkan ya mendirikan STDI semacam itu. Nah, ini contoh satu saja, contoh distorsi dari sekian distorsi teman-teman Wahabi yang menisbat sebagai Salafi. Hanya salah satu ini. Kalau mau sekarang ini sudah alhamdulillah sudah banyak ustadz-ustadz dari Nahdliyin yang membongkar distorsi bahkan manipulasi salaf gitu. Manipulasi terhadap pemahaman salaf. Berikutnya, manipulasi terhadap pemahaman salaf, Wahabi yang menisbat sebagai Salafi ini seakan-akan generasi salaf semuanya memahami akidah itu berdasarkan dohirnya tanpa takwil. Tidak boleh ada takwil. Nah, ini parah ini. Begitu. Di pemahaman Wahabi itu, ya, itu cara memahami akidah itu asma wa sifat harus difahami, ya. Jadi berdasarkan makna hakiki. Tidak boleh makna yang di luar hakiki. Dalam artian kalau dikatakan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis tentang tangan Allah, maka harus difahami berdasarkan makna hakiki bahwa Allah memang punya tangan yang hakiki. Tidak boleh di situ ada takwil. Nah, ini kalau kita buka di pemahaman salaf, itu tidak satu dua ulama salaf yang mentakwil, ya. Saya tidak nanti kalau saya ngomong mentakwil nanti rame istilah takwil ini diperdebatkan. Yang tidak menggunakan makna hakiki begitu saja. Itu bisa dibuka dalam tafsirnya At-Tabari dan yang lainnya. Terus kalau secara nalar saja, sebenarnya tidak mungkin perkara-perkara furu itu tidak terjadi perbedaan. Itu tidak mungkin. Kenapa? Ya, karena dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah itu tidak akan keluar dari 4 karakter. Pertama, ya, dari empat karakter, ya. Saya lupa, ya. Mungkin Bang Sangsurnya bisa mengingatkan ke saya itu 4 karakter dalil Al-Quran itu. Yang mana tuh? Qat'i subut, ya. Iya. Terus. Qat'i dilalah pertama itu. Qat'i subut, doni dilalah. Doni subut, qat'i dilalah. Doni subut, doni dilalah. Itu tidak keluar dari 4 pemahaman ini. Secara periwayatan qat'i, tapi secara pemahaman ya secara periwayatan maupun pemahaman sama-sama qat'i. Nah, maka pasti sepakat ini tidak akan terjadi perbedaan mau Wahabi ataupun bukan Wahabi, ada perbedaan. Kemudian secara periwayatan qat'i, tapi secara pemahaman doni. Nah, di wilayah inilah mulai muncul perbedaan. Apalagi kalau secara periwayatan sudah doni, yang ini mengatakan sahih, ini mengatakan dhaif. Coba antara Ustadz Julio dengan Imam Bukhari. Kita kembalikan kepada Bang Salafi untuk menanggapi di situ, juga.
Kedap. Aku tak pamit dulu ya, ada jadwal pasti anak-anak ini. Siap. Mau Mungkin Kang Haidar atau Yang siapa yang mau Hati-hati menanggapi? Bang Ibnu. Assalamualaikum. Gitu, Waalaikumsalam. Bang Haidar. Pak Ibnu, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya coba Assalamualaikum. Ustadz Haidar untuk menanggapi Ustadz Julio, tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo. Bagian mananya Bang Surya yang perlu ditanggapi? Ya apa yang diceritakan oleh Bang Julio ini perlu ada kritik dari kamu atau tidak gitu? Enggak sih Bang Surya. Iya, taslim ya. Iya, salam aja ya ke Ustadz Umar Jawas ya. Ya nggak tahu beliau masih ingat sama saya apa enggak ya. Tapi saya sempat tinggal di Sabrul Mukminin ya. Ya teman-teman generasi lama di situ ada Akhrijal, masih ada di Jember apa enggak itu? Beliau. Rijal kayaknya ikut di timur itu, ikut di Ustadz Lukman Babtu kayaknya. Wow. Bang Surya mungkin tahu golongan Ustadz Lukman nggak Bang Surya? Enggak, karena Ustadz Lukman, saya ini baru pendatang baru saya. Mungkin di sini sebentar Ustadz Julio. Surya kalau tahu Gini. atau Wahabi Ya, di sini kan ada Ustadz Suharso Hidayah, Yusuf atau yang lainnya untuk bernarasi, monggo. Untuk menyampaikan pendapatnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada teman-teman, kepada para asatidzah juga ya, yang telah memberikan kesempatan. Ana sendiri berasal dari salaf ya, penisbatan kepada salaf. Jadi Salafi maksudnya. Ya. Bukan salaf Mungkin ya. kalau masalah salafi dan apa segala macam mungkin Ustadz Julio mungkin lebih paham ya. Dari tadi Ana simak memang sudah jauh melalang buana dan juga lebih dalam pemahaman, lebih dakik ya dibandingkan saya pribadi, karena saya pribadi juga ya nggak terlalu rajin baca kitab gitu ya. Tapi di sini kita bahas sedikit, nanti kalau salah bisa dikritik sama Akh Haidar nanti dan juga ustadz-ustadz yang lain. Masalahnya karena tadi udah diikutin dari awal ya. Tadi saya cuma ingin lupa tadi di awal menyampaikan apa, karena udah panjang dari Ustadz Julio. Saya juga agak merasa takjub ya dengan penyampaian beliau, karena luasnya khazanah ilmu yang beliau sampaikan tentang masalah salaf ini. Jadi memang benar yang disampaikan Bang Julio, Ustadz Julio itu, bahwa salaf itu memang dia tidak mentakwil. Apalagi kalau masalah asma wa sifat memang mengambil makna hakikatnya. Ya kalau seperti tangan ya tangan gitu kan. Kalau seperti maaf. Ini terjadi distorsi lagi dari pernyataan saya. Ngomong salaf barusan ya Bang Julio. Saya tadi menyampaikan bahwa Wahabi yang menisbat salafi ya menyimpulkan bahwa salaf ya tidak mentakwil. Jadi salaf itu menyatakan bahwa asma wa sifat harus dipahami berdasar ya berdasarkan makna dohir, makna hakiki. Julio, mohon Tapi maaf. ternyata di generasi salaf itu terjadi ikhtilaf. Gitu loh ya, mohon untuk tidak izin motong terjadi bias. Izin motong Bahkan Bang saya Julio. sampaikan di At-Tabari pun ya ada takwil gitu. Saya sampaikan begitu tadi. Ya. Bang Yusuf, Saya enggan menggunakan istilah takwil. Saya lebih suka menggunakan ada makna hakiki, ada makna yang bukan hakiki. Oke, siap. Ya, mohon untuk tidak bias. Kenapa Bang Haidar? Bang Yusuf, tolong dibedakan antara salaf dan salafi. Kalau kita Bedakan juga antara salaf dan salafi. Ya, bedakan. Jangan bilang salaf tiba-tiba salaf tidak mentakwil, jangan. Siap. Maksudnya menisbatkan kepada salaf tapi hakikatnya salafi, begitu mungkin ya. Memang agak kecantong sedikit. Jadi begini. Tadi diributkan apalagi pria bersorban ya, meributkan tentang ini. Kita kembali ke awal ya, karena tadi saya dari awal ngikutin masalah
di neraka sedikit sedikit bid'ah. Tadi ada argumen yang dikeluarkan oleh Bang Haidar bahwasanya jangan dilihat di awamnya. Memang benar. Guru-guru kami pun, saya sekarang memang masih kuliah. Jadi guru-guru kami sendiri pun, kita nggak pernah membahas di kelas itu masalah si fulan bid'ah, si fulan bid'ah. Memang kita membangun landasan untuk diri kita sendiri. Adapun mentakyin si fulan bid'ah, si fulan musyrik, itu memang nggak ranah kita. Tapi kita mempelajari mana yang membuat seseorang itu dia bisa terjerumus ke dalam bid'ah, mana yang membuat seseorang itu bisa terjerumus ke dalam syirik. Tapi kita tidak mentakyin si fulan itu syirik, si fulan itu ahli bid'ah. Tidak sama sekali, karena itu bukan urusan kita. Dan adapun amaliyah, apalagi anak pribadi ya, amaliyah orang Nahdiyin, amaliyah orang-orang seperti Muhammadiyah, kita tidak pernah membid'ahkan karena mereka punya dalil sendiri. Sama seperti tahlilan, seperti disampaikan tadi sama Bang Surya tadi. Kalau Anda pribadi dan mendengarkan sebagian guru-guru Anda, kita mendiamkan hal itu. Jadi ketika dapat bahwasanya memang kita tidak sepemahaman dengan mereka, dengan orang Nahdiyin, kalau mengatakan tahlilan ketika ada orang meninggal, terus membuatkan makanan kepada orang yang datang untuk tahlil. Memang kita tidak sependapat, tapi kita tidak mengatakan bahwasanya oh mereka ini ahli bid'ah, oh mereka ini ahli neraka. Kita nggak mengatakan itu. Tapi kalau kita tidak sepemahaman dengan mereka, memang iya. Kembali lagi, memang kalau dalil-dalil orang-orang salafi selalu mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, ya ma'adat fi amrin hadza ma laysa min faradun, itu memang selalu itu dipakai untuk landasan pertama ketika melihat suatu ibadah itu, langsung itu landasan pertamanya, apalagi kalau tidak ada dalilnya begitu. Tapi kalau kita lihat secara zahirnya, orang-orang yang sudah belajar atau bahkan ustadz-ustadznya, kami punya ustadz di sini, mungkin Bang Haidar tahu tapi gak usah kita sampaikan di sini. Dia tidak pernah menjudge bahwasanya amalan orang ini bid'ah, karena didapatkan dalam kitab-kitab para ulama dahulu. Imam Nawawi menukil demikian, Imam Suyuti menukil demikian. Karena yang menjadi masalah itu, yang selalu berkoar-koar dan pria bersorban selalu menghantam Wahabi, itu orang-orang awamnya yang baru hijrah kemarin sore. Jadi kita, orang-orang yang belajar ini gak pernah mentakyin. Kita sendiri gak ikut campur dengan urusan saudara-saudara kita yang Nahdiyin. Ketika mereka tahlilan, ya urusan mereka. Mereka beranggapan itu mendapatkan pahala, ya itu urusan mereka. Kenapa? Berarti Anda menganggap Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Firanda itu awam semua itu? Dengarkan. Sering mengatakan bid'ah. Dengarkan. Saya mau ngomong, dengarkan. Okay. Saya mau ngomong. Saya tidak mengatakan mereka awam. Dengarkan, saya tidak mengatakan mereka awam. Tapi mereka punya dalil sendiri, mereka punya pandangan khusus. Tapi seperti yang katakan Bang Haidar tadi, saya tidak menyucikan mereka. Itu kan sudah saya sampaikan di awal. Kita tidak mentakyin si fulan ini ahli bid'ah. Bagaimana? Iya. Gini. Karena gini ya. Berarti dia bukan orang awam ya? Iya, siap. Tidak begini, orang awam. Tapi ketika dia memiliki pendapat demikian, dengarkan pria bersorban. Ketika dia memiliki pendapat demikian, bahwasanya gini, Bang pria bersorban. Apakah beliau seorang salafi Wahabi? Pertanyaan Anda apa? Iya. Gini. Pertanyaan Anda apa? Coba ulangi. Dijawab, apakah beliau itu yang saya sebutkan tadi berpaham salafi Wahabi? Kalau saya mengatakan iya. Iya, sudah. Gini Ustadz ya. Firanda, Ustadz itu artinya Yazid. Kalian tidak memungkiri bahwa dari ulama-ulama kalian itu suka menuduh bid'ah sesat kafir. Berarti dengarkan, ini stop, dengarkan. Saya mau jawab. Tadi Anda sering mengkafir. Sudah saya sampaikan di awal, kita tidak mentakfir, kita tidak memtabdi'. Sudah, kita tidak pernah menunjuk orang itu bahwasanya ini bid'ah, ini syirik. Kita tidak mentakfir, apalagi mengatakan si fulan ahli neraka. Tidak. Tapi kalau kita menjudge amaliyahnya, dengarkan. Amaliyah ini, dengarkan. Saya bicara, dengarkan. Bahwasanya amaliyah dia ini tidak sesuai dengan pemahamannya, dengan pemahaman terdahulu, karena Nabi tidak melakukannya sesuai dengan hadis yang telah saya sampaikan tadi. Ma'adat fi amrina hadza tadi, bahwasanya kita mengatakan ini tidak sesuai dengan tuntutan.
tapi kita tidak menyesatkan karena mereka punya kitab sendiri, karena mereka punya dalil sendiri, istidlal sendiri, Iya, maka kita tidak menyesatkan. tapi Anda kalian paham? tidak memungkiri dong kalau apa Anda yang saya paham enggak sebutkan dengan apa yang tadi, saya maksud? ulama-ulama tadi itu menuduh bid'ah sesat kafir. Kalian pungkiri Mana atau tidak itu? tuduhannya? Saya Kalian sudah pungkiri sampaikan atau mana tidak? tuduhannya. Mungkin saya bisa Tadi saya ini berikan bilang Ustadz tambahan. Abdul Jawad sering membahas masalah tahlilan bid'ah, sesat kafir. Kalian Benar, akui. benar. Sebentar, Iya, memang kalau sebentar. Ini Bang Perseruan ini sangat banyak ceritanya nih. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan saya dulu. Anda dari tadi saya mau ngomong selalu dipotong-potong. Jangan potong dulu. Iya, iya. Ya, Jangan monggo potong dulu, lanjutkan. Bre Bersorban. Ya, Ustadz Kamu ya, yang dengarkan Bersorban, dulu, pelan-pelan beri dia dengarkan, waktu saya mau dulu ngomong. 1 menit 2 menit. Terlalu Monggo, monggo. Silakan, Sorban silakan. jangan seperti itu dong. Dengarkan Coba, dulu. coba. Kalau Iya, Anda iya. mau Saya tahu, simpulkan kalau dulu Anda ya. mau tahu, dengarkan. Jangan potong-potong. Nanti Anda sendiri yang salah paham. Oke. Ini Sebentar Ustaz Julio, sebentar saya mau luruskan. Memang sebentar Ustaz Julio, memang pria bersorban ini harus saya pahamkan dulu. Jangan langsung mengkafirkan. Kita nggak mengkafirkan. Sebentar, saya sampaikan. Ya. Kamu tidak, tetapi apakah Abdul Jawad Dengarkan terus dulu. kemudian Aduh, Khalid gimana Basalamah? sih mau dijelaskan juga kamu mau dengar? To the point aja, to the point saya. Ini mau anu. to the point. Anda diam dulu. Saya Dengarkan. tidak bahas kamu, saya tidak Dengarkan bahas dulu. Enggak. Gimana sih orang mau jelasin juga dipotong? Kamu Dengarkan. masalahnya tidak mengakui bahwa Dengarkan, dari dengarkan, aliranmu dengarkan, itu, dengarkan, dari dengarkan. aliranmu itu juga banyak yang menuduh sesat bid'ah kafir. Kan kamu Dengarkan, tidak mengakui. Ini Padahal itu dengarkan. fakta. Ya Allah, gimana sih? begini Oke, Bang silakan, Serban, silakan. memang saya nggak pernah dengar, nggak pernah Ustadz Yazid Cawyas itu mentakyin, tidak pernah. Tak pernah. Jadi hanya Ustaz Julio, gimana Ustaz Julio? Pernah nggak Ustaz Yazid mentakfir, mentasyrik? Iya, jadi Apakah saya harus kan diputarkan videonya di sini baru kalian percaya? Anda ini saya mau jelasin loh. Anda ini mau benar sendiri namanya. Coba dengarkan dulu kok diskusi itu satu-satu, Bentar. jangan dipotong. Izin. Diskusi ini nggak bakal seru selama ini banyak terputus-putus. Mending kita selesaikan sekarang diskusinya karena mudah-mudahan hostnya lain kali ganti. Betul Bang Surya? Iya. bukan ini kan host moderatornya sekarang dipegang Bang Sang Surya. Monggo Enggak, Bang saya Surya tidak diatur aktif. biar Maksudnya bisa gini, kalau saya tertib gitu aktif, aja. saya bisa mengendalikan karena hostnya pun belum jinak dengan TikTok. Jadi beliau belum bisa mengangkat seseorang untuk menjadi moderator gitu ya. Bon, Saya izin keluar dulu ya. Kita tuh, ya berkorban kita diserahkan tuh sebenarnya to the seutuhnya point kepada aja. Sang Surya. Kita Ya. tuh to the point aja sebenarnya. Kalian itu mengakui enggak kalau dari kalangan kalian itu kadang-kadang membid'ahkan tahlilan, menyesatkan maulid, begitu loh. Diakui saja kalau memang ada. Jangan Oke, menghindar. sudah bisa saya ngomong. Oke, silakan. Ya jangan potong ya. Syaratnya jangan potong. Memang cukup menjadi muskilah kalau misalnya orang awam menjadikan host di antara diskusi. Silakan. Ini Iya. saya bukan host, saya yang punya room ini. Kalau Anda tidak Huwala silakan. yarib ya Akh Haidar. Ya silakan, Yusuf, silakan. Dengarkan saya ngomong. Ya silakan. Ustadz Yazid dengan ustadz-ustadz yang lainnya, udah banyak yang keluar ini. Ustadz Yazid dengan ustadz-ustadz yang lainnya, ketika mereka mengatakan, terutama Ustadz Yazid yang gentar mengatakan tahlilan bid'ah, terus maulidan bid'ah, apalah segala macam. Oke, saya nih dengarkan baik-baik. Saya ini mengakui keilmuannya ketika dia membid'ahkan. Oke, saya akui itu bid'ah. Oke, dengarkan. Saya akui perkataan beliau itu mengatakan bahwa itu bid'ah. Maka karena dia tidak ada pada zaman Nabi, sisanya saya lepas tangan karena orang-orang Nahdiyin memiliki landasan bahwasanya tahlilan itu ada dalam kitab bla 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 segala macam, seperti mana tadi I'anatul Thalibi juga disebutkan tidak ada membahas masalah tahlilan. Oke, saya berlepas diri. Tapi kalau saya meyakini bahwasanya itu bid'ah, dengarkan, maulidan bid'ah, terus tahlilan bid'ah, oke, saya yakin itu bid'ah. Tapi apakah pelakunya saya sesatkan? Tidak, saya sesatkan sama sekali. Kenapa? Bisa jadi hujah belum sampai kepada mereka indana di sisi kita. Oke. Ya, jadi Nah, sekarang saya tidak menyesatkan ketika dia mengatakan ini bid'ah. Saya sudah tangkap itu, Sudah. saya sudah tangkap. Oke. Apa Nah, lagi pertanyaan Anda? kemudian- Masalah mengkafirkan? Ya, kamu berkata bahwa tahlilan itu bid'ah, kemudian maulid itu bid'ah. Nah, terus kalian benturkan
bid'ah itu dengan hadis kullu bid'atin dolalah. Iya. Itu yang jadi masalah. Artinya Oke. bid'ah, Oke, dengarkan biar Anda nggak selalu bilang-bilang Wahabi neraka. Pelaku bid'ah itu sesat menurut hadis kullu bid'atin dolalah. Dan sesat itu tempatnya di neraka. Artinya ketika kalian berkata bahwa tahlilan itu bid'ah, artinya pelaku bid'ah itu kan tempatnya sesat dan tempatnya di neraka. Sama saja artinya kalian mengatakan bahwa bentar. Stop. Pria bersorban saya jelaskan. Bang Yusuf itu begini bahwa Anda diam dulu. Ini lagi dijelasin. Ustadz Yusuf, Ustadz Yazid Jawad ataupun asatid salafi ya, asatid yang salafi itu tidak pernah ya, jarang sekali lah ya, tidak pernah mentakfir ataupun mentabdik secara muayyan. Afwan Ustadz Julio, mungkin pria bersorban tidak tahu maksudnya tabdi dan juga takfir. Lanjut. Mungkin tabdi itu apa, takfir itu apa, mungkin beliau nggak tahu. Jadi beliau kita terus to the point aja. Bisa paham. Tidak pernah pelaku bid'ah itu kalian sangkut pautkan, kalian benturkan dengan hadis yang mana? Stop. Saya jelaskan. Mau dengar? Ya, silakan, to the point. Oke, dengar. Afwan Ustadz Julio. Atadir. Begini, pria bersorban. Saya sampaikan, amaliyah yang kami anggap bid'ah tetap bid'ah. Oke? Terus kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara bid'ah dalam ibadah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya neraka. Urusan kami adalah meyakini bahwasanya amaliyah seseorang ini tidak sesuai dengan sunnah. Paham Anda? Urusan kami adalah amaliyah seseorang ini meyakini tidak sesuai dengan sunnah. Terus urusan kami menyesatkan, kami berlepas diri karena bisa jadi hujjah belum sampai kepadanya menurut sisi kami. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah neraka. Neraka, kesesatan, kita angkat tangan, kita tawakuf. Kami tidak berani menunjuk bahwasanya ini adalah orang yang mudil, bahwasanya ini adalah orang yang dhalun. Tapi urusan kami hanya meyakini ini amaliyah seseorang bid'ah. Urusan neraka itu bukan urusan kami, karena kami yakini ini cuma amalannya. Tapi apakah bentar, sebentar, ini to the point. Sebentar. Anda sudah paham? Sebentar. Kita to the point aja. Saya tadi to the point, Anda nggak paham dengan perkataan saya. Sudah saya tangkap. Sekarang terus saya sampaikan lagi Anda. Jangan asal menuduh. Bisa saya bantu, artinya ketika saya melakukan tahlilan, apakah saya pelaku bid'ah? Tidak. Dengarkan ucapan saya. Tidak, berarti ya tidak. Tidak. Berarti statement saya bukan untuk Anda. Statement saya untuk mereka yang membenturkan pelaku bid'ah dengan kullu bid'atin dolalah. Ujung-ujungnya di neraka. Seperti begini. itu. Ya, kalau Anda berpandangan lain itu urusan Anda, berarti Anda bukan termasuk. Ya akhona ya karim, dengarkan. Ya akhinal karim. Berarti Anda bukan termasuk ke dalam statement saya, begitu loh. Jangan begitu. Ya akhinal karim, dengarkan ini. Kami belajar namanya tadrib rawi. Dengarkan. Kami belajar namanya tadrib rawi, biar Anda tahu ini bahwasanya Salafi Wahabi itu enggak suka bid'ah-bid'ahkan, enggak suka mentakfir. Ustaz Juli tahu mungkin. Membid'ahkan. Lah, gimana? Sekarang enggak suka. Paham nggak maksud saya? Coba gini, kita ambil jalan tengah lah. Ini karena sudah bertele-tele dari tadi. Coba gini, saya tengahin. Gini. Yang mentakyin lah ya, mentakyin bahwa gini. Saya tanya Ustadz Yusuf dulu ya. Itu adalah mereka yang masih pemula, masih Ustadz Yusuf. Coba gini. Tadi saya katakan, coba gini. Ustadz Yazid Jawad itu pemula. Woi, Anda paham Ustadz Yazid pernah mentakyin, menunjuk ini tabdi. Gini. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Ustadz Yusuf. Ya. Apa hukum tahlilan Ustadz Julio, tolong terangkan Ustadz Israh lahu. Gua la ya'rif. Ustadz Yazid maupun Ustadz Firanda memang saya tidak saya tidak mendapati. Saya putarkan videonya biar jelas. Putarkan, saya dengar. Putarkan aja bang. Putarkan aja bang. Si B ahlul bid'ah tidak mentakyin begitu. Paling banternya yang saya tahu itu menyebut
Ustadz Subhat itu pun juga tidak ditakyin juga, misalkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz tapi saya menangkap pernyataan itu memang kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Ustadz siapa? Ustadz Abdul Somad. Itu ada Ustadz Salafi yang seperti itu, bahwa beliau itu Ustadz Subhat begitu. Tapi tidak sampai menyebut Coba gini. nama pun juga tidak. Nah, coba gini, saya tanya kepada Ustadz Yusuf. Jarang lah Ustadz Yusuf. seperti itu jarang. Tetapi ini tidak Ustadz Surya, nanti saya bisa ngasih bukti-bukti bahwa dari kalangan masayekhnya pun bahkan itu ada takyin. Ya, gini. Apa hukumnya tahlilan menurut Ustadz Yusuf? Syekh Khalid Al-Ghamidi itu sampai mentakyin kepada penafsir yang Ibnu Hajar Al-Haytami itu sampai ditakfir. Syekh Khalid Al-Ghamidi itu bahkan mentakfir ulama-ulama itu per abad. Sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami itu ditakfir oleh Khalid Al-Ghamidi. Mana Arif? Ya, itu nggak jadi patokan, atau nggak tahu itu nggak jadi patokan, tapi saya bisa menampilkan bukti. Nah, itu paham tuh. Saya bisa. Anak Arif Ustadz Julio, anak Arif. Oh iya, alhamdulillah kalau Arif. Nah, jangan dipungkiri lah. Ente gimana sih? Ente nggak tahu pembahasannya apa? Ente langsung nyolot gitu aja. Pembahasan kita belum selesai nih. Gini Bang, betul Ustadz Surya. Kita tekalam. Nah, kita subjektif mungkin lah. Bahkan yang menjadi titik balik saya dari yang asatidz yang menisbat Salafi itu adalah pernyataan Ustadz Ja'far Umar Tholib. Beliau dulu kan beberapa kali datang di Yayasan Difa'un Anis Sunnah yang didirikan oleh kakeknya antum. Kakeknya siapa itu tadi? Yang barusan keluar? Haidar Basalamah ya, beliau cucunya ternyata gitu. Umar Tholib laisa minna. Itu sekarang antum bilang laisa minna, belakangan ya maksud saya. Laisa minna. Iya, tapi orang yang di luar baik itu Ustadz Ja'far Umar Tholib maupun itu secara cara memahami akidah, cara memahami fikih itu sama begitu. Kami paham dari sejak itu, bahkan menjadi titik balik kami itu begini. Waktu itu kan masih sebelum tahun 2000 ya. Perpecahan di dalam di dalam kelompok Salafi itu yang menjadi titik balik kami itu. Akan seperti apa umat ini kalau kajian seperti ini menjadi besar. Dan hari mungkin ini kan Ustadz Julio, kita kembali kepada intisarinya Ustadz Julio. Karena mungkin itu kita bisa bahas di pertemuan depannya lagi. Nah, titik balik saya salah satunya adalah pernyataan Ustadz Ja'far Umar Tholib yang menyebut Yusuf Qaradawi dengan Yusuf Al-Quraidah. Itu saya menjadi titik balik, dan hari ini itu masih banyak teman-teman dari Wahabi yang sampai kayak gitu. Teman-teman Salafi Wahabi yang menisbat Salafi loh. Maaf, saya suka menggunakan istilah Wahabi yang menisbat Salafi. Kenapa? Istilah Salafi, Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah, atau Ifal Mansurah itu istilah yang dijadikan rebutan hampir semua kelompok gitu loh. Sahih. Gitu loh. Jadi saya lebih memilih untuk lebih fair NU, Muhammadiyah, Wahabi begitu. Daripada Salafi. Kenapa? Istilah Salafi bahkan digunakan lebih dulu daripada pendatang Wahabi. Lihat aja di papan nama pesantren tuh, Ma'had Al-Islami As-Salafi As-Syafi'i. Itu banyak di ma'hadnya orang-orang NU, Nahdien. Begitu. Bahkan pernyataan Syekh Albani bahwa penyebutan As-Salafi itu dibenarkan untuk membedakan antara yang kelompok benar dan kelompok yang salah, ya, yang benar dan yang sesat itu tidak tercapai. Kalau saya memahami, kenapa? Kelompok yang dianggap sesat pun juga menggunakan istilah ini. Sahih. Betul ya. Coba aja ikuti Darul Arqam, Azhari Muhammad, Malaysia. Sama menggunakannya Ahlus Sunnah atau Ifal Mansurah, Firqatun Najiyah. Begitu. LDII,
sama.